Ya. Sekarang sambil Bapak Ibu mengikuti yang via Zoom, Bapak Ibu bisa buka browsernya dan masuk ke alamat link yang sudah kami kirim di chatroom. Nah, kita buka di My SA PKBKN. Di sini Bapak Ibu, untuk pertama kali login, kebetulan untuk akun saya sendiri, karena datanya sudah selesai saya update, saya pinjam akunnya Fitri dulu. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita setelah masuk ini kita masuk ke lupa password dulu Bapak Ibu, karena password untuk masuk ke SA PKBKN ini harus diperbarui, dan memang mungkin selama ini Bapak Ibu belum pernah masuk. Jadi setelah kita masuk ke lupa password tadi, kita isikan di sini nicknya Bapak Ibu. Kita isikan nicknya berapa, terus masukkan email yang sudah kami kirim di Google Sheet itu, yang terdaftar di aplikasi My SA PKBKN. Ambil Bapak Ibu lakukan di tempat masing-masing. Setelah kita lupa password, kita kirim, akan ada email yang masuk dari SA PKBKN ke email yang kita isi tadi, yang terdaftar di aplikasi SA PKBKN yang ada di Google Sheet tadi. Kalau sudah ada masuk tokennya, kita akan masuk ke halaman ini, konfirmasi reset password. Oh iya. Nanti Bapak Ibu buat passwordnya di sini. Ini harus terdiri dari minimal satu huruf besar, huruf dan angka. Jadi harus ada kombinasi di sini. Jadi ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, karakter. Jadi ini bukan password email kita yang itu ya Pak, tapi kita buat baru passwordnya. Tergantung masing-masing mau bikin bagaimana. Jadi ini yang bisa diingat, karena kedepannya nanti setiap kali ada perubahan data, ada SK yang diterima, bisa diupload masing-masing nanti ke dalam ini. Jadi yang mana yang Bapak Ibu bisa ingat ya. Kalau sudah masuk itu nanti Bapak Ibu akan login lagi dengan password baru itu. Jadi misalkan ini saya pakai akunnya Fitri, tidak ada password barunya, yang tadi Bapak Ibu masukkan, kita login. Kalau sudah login nanti akan masuk ke halaman ini Bapak Ibu. Nanti sambil Bapak Ibu praktekkan, kita masuk ke menu pemutahiran data mandiri. Yang pertama, pemutahiran data mandiri ini kita pilih unit verifikasi dulu. Unit verifikasinya kita pilih lembaga penjaminan mutu pendidikan profesi. Nah, setelah kita pilih lembaganya, kita simpan. Kemudian kita mulai kerja. Macam ini kita mau kerja, ini kan ada 12, tapi kemungkinan besar ada 2 item yang tidak akan kita update, yang tidak pernah kita lakukan. Yang pertama ini cuti luar tanggungan negara, yang ini kalau kita pernah melakukan cuti di luar tanggungan negara, ini kan mempengaruhi masa kerja kita, jadi memang harus di-input. Jadi kalau kita merasa tidak pernah melaksanakannya, kita langkahi saja, tapi harus diklik data riwayat CTLN sudah selesai kalau memang tidak ada. Tapi kalau kita melakukannya, kita harus tambah baru di sini Bapak Ibu. Jadi harus kita mana Pak Yusuf? Tapi kalau tidak perlu. Macam ini Fitri punya, saya yakin dia belum pernah melakukan cuti di luar tanggungan negara, jadi kita selesaikan. Nah, kita klik di sudah selesai, kita konfirmasi kembali.
Ya, Iya, kalau sudah sudah hijau. dia akan berubah jadi hijau. Jadi untuk bagian riwayat cuti luar tanggungan negara ini sudah selesai. Sama juga dengan ini riwayat peninjauan masa kerja. Ada di sini. Oh, sampai ini punya. Riwayat peninjauan masa kerja ini hanya ada ke teman-teman yang sebelum jadi PNS itu dia honor, jadi dia ada SK peninjauan masa kerjanya. Jadi mungkin nanti ini akan kita lihat kasusnya sama dengan Arfan, Alfi, Basri, Adi Hussein ini mereka pada saat diangkat pertama kali itu ada penambahan masa kerja. Jadi nanti ini yang jadi masalah apakah waktu itu ada SK PMK-nya, karena kalau kita tambahkan ini dia akan ada ini. Ada isian yang harus kita isi. Jadi tanggal awal dia kerja kapan, akhirnya kapan, terus ada SK-nya. Nah, ini harus terisi semua ini. Kalau karena ini sudah dia tandai bahwa data ini harus diisi. Jadi kalau dikosongkan dia tidak akan pernah lanjut. Nah, macam ini datanya Fitri karena dia tidak dari honor, jadi memang tidak ada juga. Jadi kita masuk di menu peninjauan masa kerja ini, kita selesaikan juga, maksudnya kita finalisasi begitu. Ini sama dengan CLTN ya ini kalau kita. Misalnya kita sudah selesai, kita konfirmasi. Ya. Nah, semua menu ini kalau sudah selesai pasti akan hijau. Ya. Nah, saya tidak contohkan saya punya karena memang saya punya sudah hijau semua, jadi tidak bisa lagi dibuka. Saya coba masuk di profilnya Fitri. Nah, yang pertama ini ada foto. Jadi kita harus masukkan foto. Kita masukkan foto Bapak Ibu. Coba ya kita cari. Jadi kalau hari ini masih datanya kurang lengkap, nanti dikasih tinggal saja dulu. Habis itu nanti kalau sudah lengkap baru diselesaikan kayak tadi supaya dia jadi hijau. Oh iya. Sudah sesuai dia punya data. Nah, kalau sudah diupload fotonya disimpan, jangan lupa disimpan Bapak Ibu. Simpan, konfirmasi ya. Terus coba. Pak Ucu, Ya. boleh saya? Nah, kita isi lagi nomor teleponnya berapa. Terus ini juga akte kelahiran, rupanya ada di sini Bapak Ibu. Akte kelahirannya ada nomornya, diketik nomornya. Terus, gagal data nonton IT. Buat yang gagal masuk nanti belakang dulu buat Bapak Ibu ya. Nanti kan kesempatannya masih 6 minggu ke depan. Jadi memang yang sekarang supaya kita paham saja dulu. Kita paham dulu apa yang perlu kita lakukan. Kita lihatlah dulu, kita ikuti dulu. Nah, di data profil ini yang ini yang ada Bapak Ibu. Jadi nanti ini harus kita isi nomor akte kelahiran berapa, NPWP-nya berapa, ini tanggal NPWP juga ini ada di kartu NPWP-nya kita masing-masing, terus nomor BPJS. Ini sebenarnya kalau ada beberapa yang bisa dikosongkan. Jadi nomor akte kelahiran ini bisa kosong. Semua kolom-kolom yang ada tanda merahnya itu. Yang untuk garis kartu juga bisa kosong. Garis kartunya ini bisa kosong. Nomor pasnya juga bisa kosong kalau yang mau dikosongkan. Tapi kalau mau diisi, yang agak ini di sini kayaknya Bapak Ibu. Di riwayat CPNS. Coba kita coba Bapak Ibu ya. Nah ini riwayat PNS. Kalau kita klik di situ nanti dia akan masuk begini Bapak Ibu. Nanti ada titik 3 ini. Di sini kita ubahnya. Titik 3-nya ini ubah data. Nah di sini makanya kita perlu menyiapkan SK CPNS yang PNS-nya.
Karena di sini ada TMP-nya, terus ada nama pejabat yang mengangkat, nomornya berapa. Nah, jam ini Fitri, Apa itu pertek itu Pak Yusuf? Nomor pertek apa itu? ya satu-satu Bapak Ibu ya. Kita mulai dari TMP CPNS-nya. Ini TMP CPNS-nya kan tidak bisa dirubah nama jabatan yang mengangkat. Kita lihat dia punya SK-nya. Nomor SK, nomor STTPL. Pak Yusuf, ini kan cuma dia minta nomornya, tanggalnya, yang pejabatnya. Banyak Bapak Ibu, nanti akan Nah, maksud saya berarti tidak harus diupload itu, dia punya itu. sabar Bapak. Setelah kita simulasi ini, nanti di halaman kedua setelah isian ini ada diupload nanti Bapak Ibu. Jadi ada beberapa file yang harus diupload. Kalau tidak diupload, dia tidak akan pernah hijau dan tidak pernah bisa diselesaikan datanya. Itu. Dan ada opsional, ada yang bisa diupload, ada yang tidak diupload. Nanti semua file yang harus diupload pasti akan ada petunjuknya. Dia tidak boleh kosong. Macam tadi ada warning merah, misalnya ini harus diupload, ini tidak perlu. Saya coba masukkan datanya Fitri yang untuk CPNS-nya. Bapak Ibu ya, saya buka filenya. Siapa yang angkat dia ya, non-presiden nasional. Nomor SK-nya 13542.